Ya, terima kasih semua teman-teman, semua keluarga saya. Malam hari ini sungguh kesempatan yang indah, anugerah yang indah kalau kita bisa berfellowship bersama. Saya percaya ada tuntunan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita bisa berfellowship ini bukannya suatu yang kebetulan, tapi memang Tuhanlah yang sudah menuntun fellowship kita ini sampai memasuki usia yang ke-6 tahun. Ya, terpujilah Tuhan kita. Nah, saya akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan mengenai bedah buku kita ini. Di bab yang kedua ini nanti kita akan banyak membahas agak berserempetan atau beririsan dengan teologis atau pemahaman gereja ya. Tapi sebetulnya saya nggak berbicara mengenai teologis gereja atau aturan-aturan di dalam gereja dan segala macamnya. Sebenarnya konteksnya sih bukan itu. Tapi sebelum saya bahas ke bab yang kedua, kemarin itu saya sempat, mungkin saya nggak sengaja ngomong gitu ya, saya ngomong itu yang mengenai hukum moral itu kan kemarin saya ngomong, ini saya skip gitu. Ternyata itu jadi kepikiran saya. Jadi waktu kita bahas mengenai hutang darah itu, waktu yang masuk di masalah hukum moral ini kemarin saya sempat ngomong ini kita skip dulu hanya untuk pengetahuan. Ternyata itu jadi kepikiran itu. Jadi sebetulnya itu sangat penting ya, ketika Tuhan itu bertindak atas kejadian manusia itu jatuh dalam dosa, dia itu mengadakan tukar guling atas kematian kita. Jadi disitulah letak hutang darah kita sebetulnya secara hakikat manusia gitu. Tapi Tuhan juga membuatkan pakaian itu sebetulnya ada lambang bahwa Tuhan itu menutup segala ketelanjangan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mengadakan menutup ketelanjangan ini, terus akhirnya diteruskan oleh Musa sebagai hukum moral ya. Jadi atas ketelanjangan hidup manusia ini Tuhan membuat hukum moral supaya ketelanjangan kita ini bisa ditutupi ya. Sebetulnya konteksnya kalau di Perjanjian Lama kita diikat oleh hukum Taurat itu memang sambil menunggu Sang Mesias itu datang gitu, menunggu penebus itu datang. Kalau kita lihat mengenai ketelanjangan ini di Alkitab kita ini banyak dibahas, seperti contohnya, nah kita bisa lihat juga itu di kitab Wahyu ya. Jadi seperti di Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tentunya di sini bukan telanjang secara jasmani ya, tetapi kita telanjang secara rohani. Jadi hukum moral itu sangat penting sebetulnya ya untuk menutupi ya ketelanjangan kita. Ya di dalam Wahyu 16:15 juga sekali lagi ya dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Ya ini seperti gadis 10 gadis itu ya, 5 gadis bijak, 5 yang nggak bijak gitu. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, tentunya di sini adalah pakaian rohani kita, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi kadang-kadang tuh begini ya, saking euforianya menerima anugerah, menerima keselamatan yang Tuhan berikan, sampai-sampai kita kadang-kadang seolah-olah tuh mengesampingkan mengenai hukum-hukum moral. Jadi kadang-kadang kita bisa merasa sedih kalau orang-orang yang sudah menerima anugerah tapi mengesampingkan tentang moral kehidupannya. Nah, ini tentunya di perenungan dalam diri kita ya, karena Tuhan itu kepengen bahwa kita ini benar-benar sempurna. Sampai-sampai itu begini Tuhan itu, hukum Taurat itu jelas-jelas tidak bisa untuk menyelamatkan kita. Bahkan yang dari 10 itu ditambahin lagi ya. Jadi waktu Tuhan Yesus itu ada di bumi, itu hukum Taurat itu yang 10 perintah Allah itu bisa dirumuskan oleh para imam gitu, para pengajar-pengajar Yudaisme itu bisa menjadi sampai sekitar 613 aturan. Bayangin aja gimana ada aturan yang jumlahnya 613 yang harus kita lakukan, melanggar sedikit aja itu sudah pasti dosa gitu. Melanggar sedikit aja sudah pasti
kena hukuman. Itu kan sangat memberatkan. Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu pandai membuat aturan, tapi sebetulnya itu tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, yang membuat aja tidak melanggar kok tidak melakukan, apalagi itu dikenakan kepada jemaat lah istilahnya, pada masyarakat gitu ya. Tuhan Yesus akhirnya ngomong gini, nah, saya memberikan penggantinya itu kuk yang lebih enak. Jadi perumpamaan hukum Taurat ini seperti kuk ya. Kita pernah membahas loh mengenai kuk ya. Kok nggak salah siapa yang bahas ya? Ina apa Mein ya? Atau enggak dua-duanya pernah bahas ini. Saya masih ingat kok waktu kuk. Nanti kapan-kapan bisa dibahas lagi itu mengenai kuk ya. Ada kuk perhambaan. Tuhan Yesus mengatakan gini, kuku itu enak ya, dan bebanku ringan. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum kasih karunia. Jadi sebetulnya kalau kita lihat hukum Taurat itu tetap ada dalam kehidupan kita, tapi sama Tuhan itu dosa maut itu sudah dikenakan hanya sampai di fisik kita ya, sampai di tubuh daging kita. Di mata Tuhan yang paling penting itu sebenarnya jiwa kita sih. Yang paling penting itu sebetulnya rohani kita. Roh kita itu yang Tuhan mau angkat, mau selamatkan dari kehidupan kita. Ya, sehingga tetapi kita tidak bisa mengesampingkan tentang hukum moral ini. Tetap hukum moral itu tetap kita mengikutinya, hukum moral ini, karena tidak mungkin lah kita jadi anak-anak Tuhan terus moralnya nggak karu-karuan, kan nggak mungkin gitu. Nah, ini juga hukum moral ini sekarang kalau bisa kita pahami nanti sebagai buah roh dalam kehidupan kita, karena sebetulnya dasarnya itu di situ. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan yang bab kedua. Kita lebih lagi memahami kedalaman dari setelah kita banyak belajar tentang hutang darah itu, akhirnya Tuhan memberikan suatu pencerahan ya. Jadi ini termasuk nanti bagaimana sebetulnya istilah manusia roh itu terbentuk gitu ya. Jadi saya istilah ini bukan istilah yang saya memberikan istilah manusia roh ini enggak tadinya itu ya enggak kepikir gitu ya. Enggak wah saya senangnya pakai istilah ini gitu, enggak juga sih. Jadi waktu itu saya jelas-jelas di dalam pertobatan saya pertama kali itu Tuhan memperkenalkan sebetulnya ada 3 pasal. Tapi pasal yang pertama yang Tuhan perkenalkan kepada saya ini mengenai Yohanes 3. Terutama Yohanes 3 ayat 5. Nah, kita coba baca dulu. Bab yang kedua ini saya berikan judul lahir dari air dan roh. Ya, nah saya mau bacakan untuk kita semua di Yohanes 3. Yohanes 3 ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita stop dulu di ayat 1-3. Jadi sebetulnya Nikodemus ini orang top juga loh, karena dikatakan di situ dia sebagai pemimpin agama Yahudi ya. Jadi di antara pemimpin agama Yahudi sebagai imam, dia juga bekerja di Bait Allah ya. Kalau kita nanti lihat di situ dia termasuk golongan setelah pertobatannya itu, setelah ketemu Tuhan Yesus tuh dia ada perubahan di dalam hidupnya ya. Dia banyak membela rasul-rasul ya. Waktu Rasul Paulus itu ada masalah ditangkap gitu, ada Rasul Petrus juga, Rasul Yohanes juga itu dia membela secara diam-diam ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus itu sudah diturunkan dari kayu salib, dia juga membawa rempah-rempah ya untuk merempahi Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya tokoh Nikodemus itu memang banyak dicatat karena dia nggak membuat tulisan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di tradisi gereja Katolik atau di tradisi gereja Ortodok itu tokoh yang namanya Nikodemus itu ada historinya, termasuk ada diperingati juga gitu ya sebagai pemimpin agama Yahudi yang bertobat. Jadi sebetulnya contoh dari kehidupan Nikodemus itu mirip-mirip ya, mirip-mirip sama kita gitu. Jadi sebetulnya Nikodemus yang sebagai imam Bait Allah itu sebetulnya kita semua ini juga imam-imamnya Tuhan gitu.
Ya, itu yang bisa saya tangkap. Jadi kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba memperkenalkan Yohanes 3. Saya belum membaca Alkitab, saya belum membaca yang lainnya. Saya hanya diberikan pencerahan ini aja. Satu ini aja, maksudnya Yohanes 3 ini aja. Jadi saya belum membaca itu. Apalagi kata membaca aja enggak kok. Tapi Tuhan membawa di dalam Yohanes 3 ini benar-benar apa ya? Ya sampai sekarang ini yang menjadi favorit saya. Jadi kalau saya ingat ya Yohanes 3, Roma 8 sama Galatia 5. 3 pasal itulah yang awal-awal benar-benar awal pertobatan saya. Yang lain-lainnya akhirnya ya nyusul. Akhirnya saya terpaksa, bukan terpaksa sih, tapi karena saking penasaran akhirnya ya baca Alkitab. Semuanya saya baca gitu karena saking hausnya lah seperti itu ya. Nah, dikatakan di situ ini memang agak aneh ya. Nah, Nikodemus itu sebetulnya dia kepengen tahu ya, kepengen tahu tuh begini sebetulnya. Itu mujizat-mujizat atau istilahnya mungkin kalau istilah saya itu kesaktiannya Tuhan Yesus itu dari mana sih gitu. Kamu itu sebenarnya dari mana? Karena imam-imam agama Yahudi kalau zaman dulu kan juga dia punya ilmu ya pasti ya. Maksudnya punya ilmu, harusnya dia punya ilmu makrifat juga itu. Tapi kok dia nggak ngerti gitu. Kok bisa ada orang yang sehebat Tuhan Yesus itu dari mana sebetulnya ilmunya? Tapi Tuhan Yesus jawabnya itu agak nyeleneh gitu. Tiba-tiba Tuhan Yesus bisa ngomongnya begini. Jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Walaupun Nikodemus itu imam bait Allah, ya. Tapi dikatakan sama Tuhan Yesus, jika kamu tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini apa ya? Suatu keadaan yang sangat krusial ya, keadaan yang sangat penting dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bisa ngomong saya sudah beragama, saya sudah taat gitu, mungkin sudah ke gereja. Tapi benar nggak kita tuh nantinya bisa melihat kerajaan Allah? Jangankan masuk di dalam kerajaan Allah, melihat aja enggak gitu. Ini sebetulnya kan sindiran dari Tuhan yang langsung to the point lah gitu ya. Walaupun kamu imam agama Yahudi, walaupun kamu pemimpin agama Yahudi, walaupun kamu tugasnya di bait Allah, waktu itu kan masih ada bait Allah sebelum runtuh ya. Tapi kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Ini benar-benar langsung shock lah. Saya pikir pasti Nikodemus itu shock ya. Karena di situ dikatakan gini, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, biasanya kalau di dalam teologis diajarkan di STT, di sekolah Alkitab itu dilahirkan kembali ini identiknya dengan pertobatannya. Tetapi waktu itu saya memandangnya nggak begitu. Saya nggak ngerti yang dimaksud pertobatan itu seperti apa gitu. Karena begini, saya memahami saya nggak pernah berbuat jahat. Saya memandangnya begitu. Jadi kalau kata-kata pertobatan waktu itu di dalam diri saya nggak bisa nangkap. Tapi saya malah lebih nangkepnya itu dilahirkan kembali. Karena saya berpikirnya gini ya, orang-orang yang seperti saya yang sudah belajar apa ya ibaratnya mendalami atau saya mendapatkan gift dari Tuhan untuk bicara mengenai spiritual, saya lebih nangkep loh kata-kata dilahirkan kembali itu saya lebih nangkep daripada pertobatan gitu. Itu yang menjadi apa ya menjadi sesuatu yang waktu itu mengganggu pikiran saya ya. Mungkin saya seperti Nikodemus lah, dilahirkan kembali itu maksudnya itu sebetulnya bagaimana. Nah nanti kalau kita lanjutkan lagi, saya lanjutkan dulu. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya, Nikodemus itu salah nangkep ya. Ya nangkepnya itu Tuhan itu berbicara hal-hal yang lahiriah, gitu. Hal-hal yang fisik gitu. Ya, tapi jawab Yesus gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika diulang lagi ya. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, sebetulnya ini yang saya kasih bold warna hitam ini adalah inti yang bisa saya tangkap waktu itu. Jadi orang itu harus lahir kembali, tentunya bukan dilahirkan secara fisik, ya, dilahirkan secara roh, secara rohani. Jadi kita ini mau dilahirkan kembali di dalam jiwa kita, di dalam kerohanian kita, ya, di dalam roh kita,
Dilahirkan dengan apa? Dilahirkan dengan air dan roh, sehingga kita bisa layak masuk di dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dia masih nggak ngeh gitu ya. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah, ini sebetulnya firman Allah yang di Yohanes 3 banyak tafsir yang kalau menurut saya kok agak kurang pas gitu ya. Karena sepertinya begini loh, orang itu kalau menafsir suatu firman, ya kalau dia belum mengalami hal-hal spiritual, memang kadang-kadang agak membingungkan itu. Saya yakin orang-orang yang sekolah STT gitu ya, sekolah-sekolah Alkitab itu kan juga dasar pengajarannya itu kan sebetulnya juga dari pemikiran orang lain kan, maksudnya tafsir ya. Semua itu kan bergerak dari tafsir gitu. Jadi apa dasar pengajaran-pengajaran di STT pun itu sebenarnya kan tafsir dari dosen-dosennya atau tafsir juga dari orang-orang lain gitu ya. Kalau dikatakan Alkitabiah ya Alkitabiah ya karena dia menafsirkan berdasarkan Alkitabiah. Tapi inti dari firman Tuhan ini kadang-kadang bisa kabur gitu. Ya, karena biasanya orang itu begini, Yohanes 3 itu akhirnya hanya dipahami sebagai ya pertobatan. Ya, nanti bisa dipahami lagi dengan ya pokoknya dibaptis gitu. Pokoknya kamu bertobat terus kamu dibaptis gitu. Sebenarnya kata-kata pertobatan ini juga agak susah loh dicerna ya. Kalau orang itu memang benar-benar jahat, penjahat gitu, terus disuruh bertobat, ya gampang dimengerti. Tapi kalau kita yang, ya ibaratnya gini lah, kita ini kan moralnya enggak terlalu jelek lah ya. Moral kita kan enggak terlalu bobrok gitu, enggak terlalu jelek. Terus kita ngomong bertobat, atau kita ketemu orang lah, misalkan ketemu orang terus tiba-tiba kita ngomong, ayo bertobat gitu. Kalau orangnya tersinggung bisa ditempel lagi. memangnya kamu lebih baik daripada saya. Jadi tapi saya memahami itu lain gitu ya. Saya memahami ayat ini itu benar-benar lain karena mungkin ya pengaruh dari kepekaan saya di bidang spiritual ya. Jadi kata-kata dilahirkan dari air dan roh itu benar-benar nancep gitu bagi saya. Jadi bahkan saya tidak mengerti ya tadinya namanya pertobatan, terus namanya dibaptis itu kan nggak ngerti. Oh, pokoknya nol putul lah, ya benar-benar nol putul gitu. Nah, sehingga dari dasar kata-kata lahir dari roh, lahir dari air dan roh, ya terutama itu lahir dari roh, itulah makanya saya menyebut sebagai manusia roh. Jadi ketika kita dilahirkan kembali dari air dan roh, itulah manusia roh. Jadi istilah manusia roh ini bukan yang goib-goib, bukan ya. Sekali lagi saya nggak ngomongin yang goib-goib ya. Tapi saya hanya ngomong bahwa manusia roh itu saya dapat kata-kata ini itu dasarnya dari Yohanes 3 ayat 5. Jadi kita harus lahir baru, kita harus bisa lahir baru. Ya mau diartikan pertobatan ya bolehlah. Ya, tapi pertobatan kita ini benar-benar kita dilahirkan baru dari roh. Jadi kita menjadi manusia roh. Kalau Anda tidak bisa memahami manusia roh atau kelahiran kita kembali di dalam roh, saya agak meragukan bahwa itu yang dimaksud dengan pertobatan. Sekali lagi ya, jadi kalau cuma hukum-hukum moral, kan saya pernah ngomong ya, kalau cuma hukum-hukum moral, aku gitu aja lah jadi wong Kristen ya. Kalau cuma hukum-hukum moral, jangan berbuat jangan berbuat yang tidak patut, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Kayaknya saya nggak mungkin jadi muridnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga nggak pernah menyinggung-nyinggung kesalahan-kesalahan saya. Kamu begini, kamu begitu. Itu nggak pernah loh. Saya nggak pernah sekali ditegur loh. Ya, Tuhan Yesus itu, Roh Kudus itu kalau ngelit kita, yang memimpin kita, dia memimpin kepada masa depan kita lah, pengharapan kita lah. Dia nggak pernah ngutang-ngatik
memori-memori apa kesalahan-kesalahan saya atau apa ya perbuatan jahat saya zaman dulu. Ingat gak ada firmannya begitu. Kalau iblis itu kan menuduh ya. Jadi kalau ya, iblis itu kerjanya menuduh kita. Kita selalu diingatkan oleh dosa-dosa masa lalu kita. Sehingga membuat kita itu depresi, stres, sehingga kita membuat bingung. Itu pekerjaan iblis. Itu 100% pekerjaan iblis. Tapi kalau pekerjaan Tuhan itu enggak. Tuhan itu selalu memberikan masa depan. Tuhan itu selalu memberikan solusi. Tuhan itu selalu memberikan pencerahan, bukannya nuduh gitu. Nah itu yang membuat hati saya itu nyes gitu. Jadi mungkin level saya waktu itu ya hanya sampai ini yang bisa saya tangkap ya. Karena memang saya nggak pernah membaca Alkitab sebelumnya. Tapi Tuhan membawa langsung di Yohanes 3 ayat 5 ini. Saya pernah mendiskusikan ini ya dengan hamba-hamba Tuhan lah ya, orang yang lebih senior di dalam kekristenan. Ya dia ngomongnya ini ayat untuk pertobatan. Pertobatan tobat opo sih tobat itu. Mungkin kalau Anda belum membaca buku saya sebelumnya waktu membaca ayat ini juga saya pikir mungkin Anda saking bingungnya juga Anda skip. Dilahirkan kembali itu pertobatan istilahnya kan metanoia gitu ya. Metanoia, jangan menengok ke belakang, apa yang perbuatan kita yang nggak patut jangan dilakukan lagi. Tapi ya saya juga nggak mudeng. Dia mungkin yang ngomong begitu juga nggak mudeng. Ya kalau kamu jadi penjahat terus kamu berbuat jahat terus nggak berbuat jahat, itu sebetulnya hukum alam, maksudnya hukum dunia. Kalau orang sudah mencuri terus ketahuan mencuri, kalau dia sudah menjalani hukumnya itu sudah lunas loh. Nah ini nanti ada kaitannya juga dengan hutang darah ya. Jadi kalau kita berbuat jahat di dalam dunia ini terus kita kena hukuman, kita masuk penjara gitu ya kan, setelah diadili masuk penjara itu sudah lunas loh. Jadi Tuhan itu tidak ngurusi kita nyolong ayam itu dosa gitu. Kita berbuat jahat itu dosa. Tuhan ini nggak ngurusi itu benar. Itu hukum dunia gitu. Jadi Tuhan nggak ngurusin begitu, nggak ngurusin kue dia nyolong ayam ya. Itu dosa kue. Itu kan manusia itu. Kamu ini ya apa berbuat jahat, kamu apa mencuri lah, apa merampok lah, atau dulu kamu pernah nyakitin orang, oh itu dosa ya. Itu Tuhan nggak ngurusi itu. Ya itu sudah ada hukum sendiri yang namanya hukum moral itu. Dan itu sudah dibayar lunas kita kalau kita misalkan kita kena masalah terus kita karena kesalahan-kesalahan kita di penjara, kita membayar segala apa, kita kena denda membayar itu sudah lunas. Dan Tuhan tidak bukan itulah Tuhan itu datang ke dunia itu bukan untuk menebus kamu yang begitu-begitu, itu receh itu. Tapi ada satu yang benar-benar tidak bisa kita menebus dengan sendiri ya, dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Itu mengenai keselamatan hidup kita. Jadi sebetulnya mengenai dosa atau mengenai hutang darah, yang saya pahami memang seperti itu. Jadi Tuhan itu nggak ngurusi kamu nyolong ayam, nyolong sandal, kamu berbuat yang jahat, itu semuanya bisa kamu bayar. Maksudnya setelah kamu kena hukuman ya itu lunas sudah. Ya, itu sudah bukan itu sebetulnya ya. Tapi Tuhan mengatakan begini, kalau kamu ingin masuk dalam kerajaan Allah, kamu harus lahir kembali. Nah itu kata-kata lahir kembali itu kemarin kan Kau Bambang begini ya, ibaratnya kerajaan Allah itu seperti perusahaan lah gitu ya. Perusahaan itu pasti punya SOP-nya, punya manajemennya gitu ya Kau Bambang ya, punya aturannya gitu. Walaupun kita ini berbuat baik ya, tapi kalau kita tidak sesuai dengan manajemennya, dengan aturan dari kerajaan Allah, ya kita tidak akan bisa masuk. Benar nggak? Kita nggak akan, jangankan jadi anak-anak Allah, jadi pegawainya aja enggak gitu. Jangankan masuk di dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus ngomong melihat aja enggak gitu. Berarti kan begitu jauhnya hubungan kita itu dengan Allah gitu. Melihat omahe Tuhan we ora gitu. Apalagi kenal, apalagi bergaul karib, apalagi kamu masuk bertamu itu. Lalu ngelihat aja enggak, itu kan berarti begitu jauhnya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah itulah yang disebut dengan dosa. Jadi kita ini benar-benar sudah meleset ya.
Ya, dikatakan dosa itu kan kita meleset dari sasaran hidup kita gitu. Jadi itu yang Tuhan mau pulihkan gitu. Itulah yang dimaksud dengan anugerah, dengan kasih karunia, bahwa kita ini harus bisa lahir kembali. Ya, itu bagian kita. Kita ini harus bisa lahir kembali karena zamannya sudah memungkinkan gitu ya. Karena ada zaman anugerah. Kalau zaman dulu mungkin enggak. Kalau pengalaman-pengalaman spiritual saya yang masa lalu saya seperti kutuk past life dan segala macam itu ya, itu kan tidak memungkinkan untuk saya bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak memungkinkan, seolah-olah ini tidak memungkinkan saya itu bisa melihat kerajaan Allah. Sama dengan imam-imam Yahudi. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ya, baru melihat, belum masuk gitu. Nah, kita akan bahas sekarang. Ya, kata-kata lahir dari roh itu yang saya maksud dengan manusia roh. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan goib-goib ya. Jangan memang judulnya manusia roh itu membuat kita wah ini kayak halu gitu ya, kayak goib-goib enggak ya. Jadi saya bisa jabarkan ya mengenai pertobatan kita ya. Itu kata-kata lahir dari air dan roh itu sebetulnya seperti apa ya? Tuhan itu sedang ngomong bahwa kamu harus bisa melihat di dalam kejadian gitu. Jadi ini ada ayat ini sebetulnya kalau saya pahami ya itu ada kaitannya dengan kejadian 1 dan kejadian 1 di ayat di pasal 1 sampai pasal 3 lah seperti itu ya. Jadi ini adalah ayat yang ada kaitannya dengan perjanjian baru yang ada kaitannya dengan perjanjian lama. Jadi kata-kata air itu kalau dalam bahasa Yunani-nya itu hudor atau hudatos, tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani aslinya itu namanya mayim, hamayim. Ya. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, ya kata-kata langit sebetulnya kan samayim ya. Kalau air itu hamayim, kalau langit itu samayim. Kalau kemarin Ina itu ngomong bahwa di atas langit itu ada awan, air ya, tapi memang benar. Tuhan itu membentuk langit, ya itu memang ada unsur airnya. Ya di air itu mayim atau hamayim, kalau langit itu samayim. Ya, itu. Tapi air ini juga ada lambangnya. Apa itu lambang air itu ya? Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada intertekstual ini istilahnya. Ini istilah yang saya dapatkan ya dari mereka-mereka yang belajar Alkitab ya, yang orang-orang STT. Jadi ada istilah namanya intertekstual. Intertekstual itu artinya begini, ada hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ketika Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa kamu harus lahir kembali dari air dan roh, itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang menunjuk kepada kitab Kejadian. Karena itu kitabnya Musa ya, Taurat Musa itu kan menjadi Kejadian. Jadi dia sedang menunjuk bahwa kamu harus ingat apa yang diajarkan Musa, apa yang pernah ditulis oleh Musa. Bahkan itu baru kitab Kejadian pasal 1 itu. Jadi langsung Tuhan itu menunjuk bahwa kamu mesti ingat apa yang diajarkan oleh Musa di dalam kitab Kejadian. Yaitu intertekstual dari kitab Kejadian. Nah, Kejadian 1 ayat 2 ya. Saya bacakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Ini seperti kehidupan kita sebetulnya. Menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, di situ air ya mayim, hamayim ya. Kalau di dalam Septuagintanya, di dalam koinenya ya hudatos ya. Itu persis yang Tuhan Yesus mengatakan kamu lahir kembali, lahir baru dari air dan roh. Ini kita sedang membahas mengenai airnya. Air itu sebetulnya adalah asal usul atau asal muasal dari semua kehidupan. Ketika Tuhan membentuk langit pun ada unsur air. Jadi air ini suatu unsur untuk asal muasal dari kehidupan itu air. Bahkan kalau kita lihat di dalam inti bumi mungkin ya bentuknya magma gitu ya. Tapi di dalam tanah bumi pun masih ada air, ya kan? Itu yang kehidupan itu adanya di air. Bulan itu nggak ada air sehingga nggak ada kehidupan, atau Mars nggak ada air sehingga nggak ada kehidupan. Tapi katanya ada planet-planet lain itu ada unsur airnya. Kalau ada unsur airnya, kemungkinan ada kehidupan. Karena air pun bisa menjadi oksigen. Kan kalau H2O ya, air itu kan H2O. Tapi H2O itu bisa terurai menjadi O2. Benar begitu nggak? Siapa yang pinter fisika?
air itu kan H2O, tapi oksigen itu O2. Jadi nanti kalau ada unsur air itu bisa terurai untuk menjadi oksigen. Jadi air itu bahkan secara fisika pun itu memang asal muasal dari kehidupan. Di dalam tubuh manusia itu berapa persen ya? Unsurnya kan unsur air ya. Berapa persen ya? 80% atau 75% ya? Di dalam tubuh manusia itu ada unsur air. Sehingga kalau kita dehidrasi, 80. Ya, berapa kok? 80. 80% itu unsur air. Sehingga kalau kita sampai dehidrasi, game point kita. Makanya kalau kita sedang diare gitu ya, itu harus banyak minum itu, walaupun nek lah, walaupun muntah lagi, tapi tetap harus dimasukin air. Ada pelari-pelari itu sampai kolap ya, karena dia kekurangan cairan gitu. Ada olahragawan bisa kolap karena kekurangan cairan dalam tubuhnya. Jadi kalau kita memaknai air itu filosofinya ya, kalau di zaman kalau kita membaca filsafat Tiongkok itu air itu juga banyak pelajaran yang kita bisa pelajari dari air, karena air ini unsur yin ya. Unsur yang apa unsur yin saya lupa. Jadi ini memang nanti ada unsur air dan unsur api gitu ya. Jadi ini unsur yin dan salah satu dari yin yang lah itu air ini. Ya satunya lagi itu unsur api. Nah sebetulnya unsur api itu roh sebetulnya. Jadi filsafat Cungko itu ya nggak tahu gimana ya. Lama-lama kok mirip-mirip loh sama Alkitab loh, mirip-mirip loh. Jadi kejadian air dan roh itu ya, itu sebetulnya mirip-mirip dengan yin yang itu ya. Ya mungkin ini cocok logi ya, tapi mirip-mirip loh. Saya dapat intuisinya itu mirip-mirip loh. Ya, jadi unsur air ini adalah unsur dari kehidupan. Nah, artinya apa di dalam kehidupan kita? Ketika kita itu mau dilahirkan kembali, ya, mau ikut sistemnya Tuhan, mau di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Padahal kita setiap hari kan berdoa kalau doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau benar-benar kita mau ya, kita itu mau seperti kerajaan Allah, itu memang prinsip utamanya adalah kita harus bisa kembali dimurnikan, ya kembali di riset. Kalau HP itu ya seperti kalau saya mau jual HP saya gitu ya, itu kan mesti saya riset dulu gitu. Saya pencet apanya itu ya, ada tempat untuk mencet supaya ngerisetnya gampang gitu. Jadi kalau HP itu di riset ya kembali lagi kayak bawaan pabriknya gitu. Jadi software-softwarenya akan kembali lagi, apa yang kita download tambahan-tambahan itu hilang semua gitu. Jadi kehidupan kita itu seperti itu. Ketika kita dilahirkan kembali itu benar-benar kita diriset. Jadi ini mungkin termasuk dalam satu dalam satu pertobatan. Tapi pertobatan ini bukan pertobatan yang kita pahami selama ini gitu. Ya kalau kita memahami pertobatan cuma hanya kata-kata pertobatan, ya kita nggak kena intinya gitu, nggak kena maksudnya gitu. Jadi kalau kita mau benar-benar dilahirkan kembali, bahkan kata-katanya itu dilahirkan kembali. Kalau memang itu hanya pertobatan secara hurufiah, ya Tuhan Yesus pasti ngomongnya bertobatlah kamu gitu. Enggak loh, Tuhan Yesus ngomongnya kamu harus dilahirkan kembali. Ini bukan suatu permainan wordplay gitu, bukan suatu permainan kata-kata gitu ya. Tapi ini benar-benar makna yang mendalam gitu. Ketika kita dilahirkan dari air, itu artinya kita sedang dikembalikan, ya di-reset untuk nol gitu. Dan kekuatan air ini dahsyat loh sebetulnya. Kan ada kan air suci ya. Kalau Sumba itu kan ada itu air suci ya. Kalau di sakramen di Katolik itu kan pasti ada percikan air suci itu. Yeah, air suci. Jadi itu air itu makna yang sangat mendalam. Jadi kita akan kembali untuk dimurnikan oleh Tuhan. Dan secara tidak sengaja atau tidak kebetulan, dulu waktu saya ilmunya itu dinamain ilmu asal usul gitu. Ngerti nggak? Jadi Tuhan itu kalau ngelit orang ya kayaknya itu apa yang saya pahami
Itulah yang dibawa oleh Tuhan ke situ gitu. Jadi memang apa ya? Benar-benar Tuhan itu tidak mau, apa yang saya pahami dulu itu kan pasti salah. Ya pasti itu tidak benar lah, bukan kebenaran Tuhan gitu. Tapi Tuhan itu kok kayaknya nggak mempermalukan saya gitu loh. Apa yang saya pelajarin dulu sampai nama ilmu yang saya pelajarin aja, asal usul aja, Tuhan bisa bukakan di Yohanes 3 ayat 5 ini. Ketika kamu harus belajar tentang asal usul hakikat manusia itu seperti itu. Bagaimana hakikat manusia yang sebenarnya? Kamu harus belajar asal usulnya Allah itu yang benar gitu. Kamu harus belajar asal usulnya manusia itu yang benar gitu. Ya, kamu harus bisa tahu bagaimana ketika kamu itu mendapatkan anugerah kasih karunia. Jadi ilmu saya asal usul itu saya tidak dipermalukan. Seolah-olah itu saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Dan dia tidak pernah menyalah-nyalahkan saya itu. Itu yang saya kagumi ya. Kalau mungkin saya langsung dihakimi saat itu, kamu salah, masuk neraka kamu. Mungkin ya, mungkin aku yang nggak akan bisa ngikut ya. Itulah ya, namanya kasih Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan, benar. Apapun yang kita pikirkan itu bisa dilus lah sama Tuhan gitu. Ya, karena saya berpikirnya seperti itu, Tuhan juga memberikan pencerahannya yang seperti itu. Jadi Tuhan tidak mungkin akan mengatakan, ayo bertobat gitu. Itu tidak lewat perkataan seperti itu, ayo bertobat gitu. Nah kalau saya ketemu hamba-hamba Tuhan zaman dulu ya, ayo bertobat, mlebu gereja. Ya kata-kata seperti itu surat gubris gitu. Tapi ketika saya diberikan pemahaman seperti ini bahwa kamu harus bisa lahir kembali, dilahirkan, dimurnikan, dikembalikan, itu seperti sebetulnya itu yang kamu kejar-kejar kan, begitu. Itu kan sebetulnya amalan dari ilmumu kan. Ngerti ya maksudnya. Jadi saya dapat ini kok, itu sebetulnya kan amalan dari ilmumu kan, sebetulnya kamu mencari itu kan, supaya bisa bertemu dengan aku kan, supaya kamu bisa hidupnya itu disucikan ya. Jadi air itu juga lambang kesucian, kamu dibersihkan ya. Segala bentuk kekotoran dalam hidup kita itu benar-benar disucikan gitu dengan kekuatan air ini ya, dengan filsafat air ini. Jadi kita benar-benar dikembalikan, dimurnikan, diriset untuk nol gitu. Jadi kalau kertas itu yang tadinya banyak oret-oretannya dibusek semualah, dihapuskanlah semua. Segala dosa-dosa kita, dosa maut kita itu benar-benar sudah dihapus, benar-benar dibayar lunas sama Tuhan. Hutang-hutang kita itu dibayar sampai lunas, tidak ada yang tersisa gitu. Sehingga Tuhan juga memberikan pencerahan. Itu sebetulnya yang kamu kejar kan. Kamu kepengen manunggal dengan saya kan. Kamu itu dulu memiliki tarekat bahwa mati sak jroning urip. Jadi kata-kata mati sak jroning urip bahasa Jawa ini itu kan sebetulnya mati di dalam kehidupan kita, itu sebetulnya lahir baru. Jadi saya dikasihkan penjelasan begini, dulu kamu ngejar-ngejar kan, kamu belajar tentang manunggal dengan Tuhan, terus dengan langkah tarikatmu itu mati sak jroning urip. Walaupun dulu itu saya apresiasikan atau saya ekspresikan dengan bertapa atau ibaratnya tirakat pertapaan itu kan keluar dari keduniawian gitu kan. Dulu kan pikiran saya seperti itu, jangan keduniawian ya, kamu banyak tirakat, banyak bertapa, tapi itu ya nggak akan terbentuk-bentuk. Yang namanya mati sak jroning urip itu yang paling benar ya kamu lahir kembali itu. Kalau hanya dikejar lewat bertapa, lewat meninggalkan keduniawian, itu nggak akan terbentuk-bentuk gitu. Itu yang bisa saya tangkap dari Tuhan. Jadi benar-benar ini yang membuat saya itu benar-benar takluklah, tunduklah sama Tuhan ini. Ya, baru kali ini saya menemukan ada Tuhan yang seperti ini gitu ya. Ibaratnya ini waktu itu kan ya saya masih belum mudeng ya. Ternyata Tuhan Yesus itu ya benar-benar Allah gitu. Ya sosok Tuhan itu benar-benar beda lah dengan ya nggak sebanding lah kalau kita bandingin dengan dewa gitu atau dengan jin gitu. Wah nggak ada bandingannya, nggak sebanding lah gitu.
Ya, kalau dulu kan saya ketemunya yang begitu-begitu ya. Ini begitu ketemu yang begini, aduh luar biasa deh. Benar-benar kita nggak bisa membayangkan. Jadi, nah biasanya ketika lahir kembali dari air ini kebanyakan pasti larinya ke Matius 28 ayat 19. Jadi karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, baptis itu kata-kata baptiso artinya juga air ya. Akhirnya kita itu dibersihkan sampai bersih. Ya, sampai didetailing lah, sampai kinclong lah gitu, nggak ada kotoran sedikit pun yang melekat dalam hidup kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kelahiran atau hidup baru. Tapi ini kan teologis ya, teologis dalam gereja. Tapi yang saya dapat waktu itu ya bukan seperti ini ya. Ini baru seremoni di dalam baptisan itu kan maksudnya juga seperti itu. Nah, nanti kita akan diskusikan ya, apakah seremoni baptisan itu yang menyelamatkan. Nah, ya itu nanti kita bisa diskusikan. Nah, saya lanjut dulu. Ada sesuatu yang memang agak mengganjal karena begini loh. Saya dibaptis itu banyak drama loh, banyak dilema ya. Tuhan juga tidak pernah ngomong bahwa ayo cari gereja baptis. Saya tidak pernah mendapatkan seperti itu. Benar-benar saya tidak mendapatkan seperti itu. Karena waktu itu saya melihatnya begini, waktu itu kan saya masih bisa nerawang waktu itu ya. Saya melihat orang yang dibaptis, ya nggak rano apa-apa nih sih. Yang baptis juga kosong, yang dibaptis juga kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Atau apa perubahannya atau apa? Kalau ngomong lahir baru, apa perubahannya? Emang nggak ada perubahannya kok, ya kan? Kamu ketika dibaptis sama nggak dibaptis ini orang perubahannya gitu loh. Apa sih perubahan yang signifikan ini? Ya nanti kita bisa diskusikannya. Waktu itu saya melihat benar-benar yang baptis juga kosong, rano apa-apa nih, nggak ada energinya. Kalau saya dulu kan melihat sesuatu dari segi energi ya, nggak ada energinya gitu. Hanya yang baptis juga begitu, nggak ada energinya. Yang dibaptis juga nggak dapat ada sesuatu gitu. Jadi itu yang menjadi dilema dalam hidup saya. Kenapa saya mesti harus baptis? Tapi akhirnya saya merendahkan diri saya mesti harus ikut di dalam seremoni baptisan karena itu adalah tanda bahwa saya itu muridnya Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus juga ngomong di dalam Matius ini ya, kalau kita pelajari di dalam Matius ya, Tuhan Yesus cuma ngomong begini, pergilah jadikan semua bangsa muridku, bukan semua bangsa aku selamatkan, enggak loh. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa aku selamatkan gitu. Dan baptislah mereka enggak. Jadi sebetulnya keselamatan itu masih jauh dari baptisan sebetulnya. Ya, itu baru awal. Baru awal itu tanda bahwa kita dimuridkan itu. Sebagai murid, nah muridnya. Jadi kata-kata murid ini juga membuat saya nggak malu gitu. Kalau dulu kan saya itu kan ngilmu kan, belajar kan. Berarti kan murid kan, benar nggak? Tapi benar-benar loh, Tuhan Yesus itu tidak pernah mempermalukan saya. Ketika saya belajar ngilmu, ya Tuhan Yesus juga ngomongnya, kamu jadi muridku. Kamu juga belajar, kalau dulu belajar sama ilmu-ilmu dunia, sekarang saya belajar dengan ilmu ilahi, gitu. Ilmu dari langit, gitu. Bukan dari bumi. Gitu. Jadi benar-benar Tuhan itu tidak pernah mempermalukan. Kita juga harus sama. Kita ini harus belajar, banyak belajar. Kita dimuridkan oleh Tuhan. Kalau fellowship kita yang ini kita namanya pemuritan, kayaknya pas deh. Ya, karena kita benar-benar dimuridkan, kita ini banyak belajar sama Tuhan, ya mendapatkan ilmu-ilmunya, kita diimpartasi oleh Tuhan, diberikan ilmu-ilmu kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa meninggalkan benar-benar kita bisa meninggalkan manusia lama kita untuk mengenakan manusia baru. Itu tidak akan kita bisa dapatkan kalau cuma baptisan. Menurut aku, walaupun mungkin ya beberapa pengajar nggak akan sepakat dengan apa yang saya omongkan, ya nggak apa-apa. Ini kan namanya bukan mencari yang benar atau yang salah, tapi ini memang pengalaman pribadi saya. Kalau saya dibaptis itu saya hanya itu adalah tanda bahwa saya ada di dalam komunitas gereja yang saya ikuti, dan itu adalah tanda bahwa saya memang mau dimuridkan. Tetapi kalau masalah keselamatan
itu masih jauh daripada hanya baptis. Akhirnya apa? Kalau kayak tadi ya saya ngomong, kalau dulu saya melihat itu ya seperti tong kosong berbunyi nyaring. Kamu dibaptis terus sama selamat, itu kata-kata kosong, itu nggak ada energinya gitu. Ya, nah, biasanya itu orang itu lupa gitu ya, dari yang Yohanes 3 itu tidak hanya seremoni baptisan, karena tidak hanya berhenti sampai di air aja, tidak hanya berhenti sampai Anda dibaptis. Di situ ada kata-kata sebenarnya dilahirkan dari air dan roh. Nah, ini kata-kata roh itu kadang-kadang di skip. Ya, banyak pengajar-pengajar yang ya dilahirkan kembali, itu artinya bertobat dibaptis gitu. Hanya sampai di situ. Tapi kalau kita lihat ada kata-kata, suatu rangkaian kata di dalam penerjemahan, di dalam LAI menerjemahkan itu menggunakan kata dan gitu ya. Tapi sebetulnya kata dan atau kata conjunction ini, kata penghubung ini sebenarnya bisa diartikan kedua-duanya gitu. Jadi air juga roh gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan sebetulnya ini. Jadi ketika di dalam Yohanes 3 ayat 5 ini, ketika kata-kata dilahirkan dari air dan roh, itu sebenarnya satu kesatuan. Bukan air sendiri dan roh sendiri, enggak. Ya, kedua-duanya lah. Jadi mesti kamu harus paham itu. Jadi apa yang dimaksud dengan air dan roh itu? Ya, kalau air ya tadi ya, kita dibersihkan, kita diriset dari nol. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan roh ini? Kalau kita memahami roh itu sebetulnya energi kehidupan gitu. Jadi kita akan menerima kembali itu energi kehidupan. Jadi lambangnya adalah roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air itu. Jadi kehidupan itu kan lambangnya air. Tapi air itu bisa hidup kalau ada roh Allah, ada energi kehidupannya Allah. Jadi ini satu kesatuan. Ya, air itu adalah seolah-olah apa ya? Air itu kan medianya lah ya, air itu medianya, tapi air itu bisa benar-benar menjadi air hidup, itu pasti ada energi kehidupan. Jadi kata-kata roh Allah melayang-layang itu adalah energi kehidupan. Melayang-layang itu kalau di dalam kata aslinya kan rahab ya, marahepet lah gitu ya. Kalau di dalam Septuagintanya itu epipero ya. Jadi kata-kata roh Allah melayang-layang itu adalah energi kehidupan. Jadi Tuhan memberikan energi kehidupannya di dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita lahir baru, ketika kita sudah dibersihkan, kita benar-benar diriset jadi nol, dan kita diberikan energi kehidupan. Nah, pasti ada pertanyaan, kalau saya mendapatkan energi kehidupan, apa tadinya tuh nggak ada? Gitu. Memang nggak ada loh. Ya. Jadi manusia, nah kita sekarang enggak, kita sekarang anak-anak Tuhan punya energi kehidupan. Tapi jangan nanya ke saya punya energi kehidupan enggak? Saya sudah nggak bisa nerawang. Ya. Apa ada Roh Kudus nggak di dalam diri saya? Udah nggak usah nanya. Kamu harus bisa, kita semua harus bisa pede lah. Kita harus tahu. Jadi manusia itu sebetulnya tidak punya energi kehidupan. Dulu saya ilmu juga sama. Sebetulnya kita hanya punya nyawa. Nyawa itu tahu nggak? Nyawa itu hanya bekas dari energi kehidupan. Itulah yang dinamakan dengan hutang darah. Jadi sebetulnya sampai sebegitu dalamnya ya, bahwa Tuhan ini memang akan memberikan energi kehidupan kembali sehingga kita tidak mati, ngerti nggak? Setelah kita dibersihkan, setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dibersihkan semua dari segala kotoran-kotoran dalam hidup kita, dan diberikan energi kehidupannya kembali, dihidupkan kembali. Ini yang banyak orang yang nggak paham gitu. Ya, kalau kita hanya memahami itu sebagai cuma pertobatan, terus hanya seremoni baptisan, 100% kamu tidak selamat. Saya berani katakan tegas ya. Entar nanti kalau ada yang nggak sependapat ya nggak apa-apa. Kalau hanya seremoni baptisan, hanya pertobatan dalam tanda kutip ya, itu pasti kita tidak akan selamat. Jadi jangan salah ya. Nanti kalau merasa kamu dapat kasih karunia, terus tiba-tiba nanti kalau sudah waktunya, waktu ajal kita, terus kita nggak nyasar, nggak masuk ke kerajaan Allah, gimana? Karena salah dalam persepsi pertobatan gitu. Roh kita memang kita sebetulnya tidak punya roh kehidupan, karena roh Allah itu sudah nggak ada dalam hidup kita. Seperti di dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia,
Karena manusia adalah daging, itu karena kejatuhan kita. Ya, tadinya kita tidak memakai tubuh jasmani yang seperti sekarang. Tadinya, ya. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, kalau kita bisa dapat anugerah umur kita sampai 120 tahun, ya berarti itu batas umur manusia, katanya seperti itu. Ya, nah, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, tapi dengan adanya kasih karunia dari Tuhan, akhirnya kita mendapat kembali roh kehidupan. Jadi lahir dari air dan roh, dilahirkan kembali, itu kita dimurnikan hidup kita, diriset jadi nol, disucikan oleh Tuhan, ya. Segala dosa-dosa kita, segala kotoran-kotoran dalam hidup kita itu dibersihkan Tuhan. Dan ada satu lagi, yaitu paling penting adalah kita menerima roh kehidupan kita dari Tuhan. Ya, itulah esensi dari lahir dari air dan roh. Itulah esensi jadi manusia roh. Jadi kalau saya ngomong manusia roh, itu akhirnya artinya kita itu sudah lahir baru, lahir dari air dan roh. Ya, kita diberikan energi kehidupan kita kembali oleh Tuhan. Jadi kita tidak mati. Ya, itu yang bisa saya tangkap. Itu inti dari bab 2 yang saya bahas. Dan sekarang waktunya untuk kita berdiskusi. Saya berikan kesempatan. Mungkin ada Bu Lili ya mau bersaksi ya. Silakan ya Bu, dibuka mic-nya. Saya stop dulu sharingnya. Shalom nih, saya mau kesaksian sedikit. Betul ya Pak ya, yang kayak tadi Bapak bilang soal tentang baptisan itu bukan satu jaminan ya untuk sampai kepada keselamatan. Aku awal itu saya kenal Tuhan Yesus itu tuh mungkin tahun 98 ya, waktu saya dibaptis. Itu pun saya nggak kenal apa-apa. Ya. Jadi waktu tahun 2000 saya pindah dari Tangerang ke Jakarta. Itu tuh Tuhan tanya saya. Aku tanya Tuhan terus gitu loh. Tuhan, aku pengen kenal Tuhan gitu loh. Aku pengen kenal Tuhan. Nah, Tuhan tanya saya, kamu mau kenal aku lewat kepalamu atau hatimu? Gitu loh. Loh, saya nanya, Tuhan maksudnya apa ya? Kok mau kenal Tuhan lewat kepala atau lewat hati gitu loh. Terus karena saya dulu juga ya adalah dengar firman ya, cuman ya namanya kita masih baru ya, jadi pemahaman tentang lewat kepala sama lewat hati itu apa masih saya nggak tahu. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, saya mau kenal Tuhan tuh lewat hati saya gitu loh. Karena pikiran saya tuh terbatas gitu loh. Saya tahu kuasa Tuhan tuh kalau bekerja tuh luar biasa gitu loh. Bahkan otak saya ini nggak mampu untuk kok bisa begini ya, Tuhan kok bisa begitu ya, kayaknya ngelampauin akal saya gitu loh. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau kenal Tuhan itu tuh lewat hati saya. Tuhan ajar saya dong kenal Tuhan itu lewat hati. Bagaimana caranya gitu loh. Nah, puji Tuhan ya, dengan dari tahun 2000 banyak hal yang saya alami bersama Tuhan ya. Sampai tadi Tuhan tuh bukain satu ayat di Amsal 3 ayat 5 ya. Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu gitu loh. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu tepat banget, kena banget gitu loh. Jadi bukan dengan pikiran saya, ya kan? Bukan dengan otak saya yang kecil, tapi Tuhan mau saya benar-benar percaya Tuhan dengan hati. Nah, dengan berjalannya waktu, saya mau bersaksi sedikit ya. Ada banyak pergumulan yang akhirnya Tuhan didik saya menjadi dewasa, gitu loh. Nah, tahun 98 kita semua tahu ya, waktu itu ada kerusuhan Mei, ya kan? Nah, kerusuhan Mei di situ suami saya akhirnya nggak bisa bekerja. Banyak usahanya akhirnya tutup. Kemudian disitulah dia pertama kali terjerat yang namanya bisnis judi. Jadi dia punya teman-teman ya yang buka yang namanya judi bola. Kamu kalau mau ikut, ayo kamu kerja sama saya aja, catat-catat katanya. Jadi tahun 98 itu suami saya ikut gabung sama teman-temannya masuk ke dalam komplotan yang namanya judi bola seperti itu gitu loh. Nah, tahun 2000 saya benar-benar mau cari Tuhan karena buat saya itu tahun 98 sampai tahun 2000 itu tuh nggak main-main ya. Maksudnya pergumulan hidup itu nggak main gitu loh. Bagaimana orang istilahnya pagi jadi malam, malam
menjadi pagi itu sangat-sangat untuk kita dalam kehidupan keluarga, rumah tangga itu tuh sangat bolak-balik banget gitu. Jadi tuh gangguan tuh sangat berat lah buat saya di dalam rumah tangga ya. Nah, tahun 2000 itu Tuhan didik saya tuh luar biasa gitu loh ya. Nah, saya berdoa, saya bilang Tuhan kayaknya saya nggak pernah minta deh kalau punya suami terikat dalam judi seperti ini, kita punya masa depan, kehidupan ekonomi kami kok kayak begini ya. Kayaknya aku nggak pernah minta dalam doa-doaku gitu loh. Saya bilang Tuhan tolong dong please, tolong lepasin suami saya dari judi. Nah, Tuhan kasih saya visi, terus Tuhan tanya, kamu percaya nggak kalau kamu berdoa suami kamu lepas dari judi, kamu percaya nggak saya bisa pelihara kamu? Saya bilang Tuhan saya percaya. Saya percaya Tuhan bisa pelihara saya. Tapi waktu saya diskusi sama beberapa teman saya bilang katanya, Lili kamu gila ya. Kamu hidup makan dari sana. Kalau suami kamu nggak bekerja di tempat itu, kamu mau makan apa? Anak-anak kamu mau sekolah di mana? Saya bilang, saya cuma tahunya itu Tuhan suruh saya berdoa seperti itu dan saya percaya Tuhan pelihara saya gitu loh. Nah, kemudian sampai seluruh keluarga ngatain saya apa? Kamu tuh gila ya. Suami masih bekerja di tempat judi, tapi kamu ngomong, dia akan segera berhenti dan tidak akan bekerja di tempat itu lagi. Kamu tuh gila. Kamu tuh gila bener-bener. Orang faktanya sekarang suami kamu masih kerja di tempat judi, katanya. Terus saya bilang, enggak, Tuhan udah ngomong sama saya, suami saya lepas dari judi, dia nggak akan kerja di tempat judi lagi. Nah, saya berdoa, kemudian tahun berapa saya lupa, judi ditutup di Indonesia. Itu judi ditutup di Indonesia dan nggak boleh buka secara resmi lagi gitu loh. Jadi kayak misalnya di Glodok ada, di mana ada tuh ditangkep-tangkepin tuh. Zaman nggak tahu dah itu zamannya si SBY atau siapa saya nggak tahu lah pokoknya. Nah, saat itu tiba-tiba ada lagi nih, saya udah mengucap syukur Tuhan terima kasih ya tempat judi di Indonesia ditutup. Tuhan terima kasih tempat judi di Indonesia tutup, benar-benar tutup. Ternyata perjuangan saya nggak sampai di situ lagi, naik lagi, makin tinggi lagi. Mereka nggak berjudi lagi di Indonesia. Tiba-tiba teman-temannya ngajak suami saya kemana? Ke Genting, lebih gila lagi, ke Genting. Saya bilang, waduh Tuhan kok pergi ke sana ya gitu loh. Nah, suami saya karena nggak mengerti, dia selalu bilang gini, Lili, kamu tahu nggak? Setiap kali saya datang ke Genting, saya tuh mimisan loh katanya. Tapi saya bingung. Setelah hari pertama saya nginjek ke sana, saya mimisan. Hari kedua, ketiga, keempat, kalau saya seminggu di sana, itu saya nggak mimisan lagi. Tapi selalu kalau saya hari pertama nginjek di Genting, itu saya mimisan. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya kok dia mimisan? Ada apa ya Tuhan? Tolong Tuhan, kasih tahu saya, kasih tahu saya. Nah, kemudian Tuhan bilang, terus dia bilang, Tuhan, saya masih bertanya ya, terus dia kasih saya satu foto. Waktu dia sama teman-temannya di sana, dia foto di hotel di mana mereka menginap gitu loh. Dan di foto itu saya melihat awan-awan itu berbentuk roh gitu loh, berbentuk kayak setan gitu loh. Itu persis banget setan-setan yang lagi terbang-terbang di atas udara yang mereka foto itu di lobi hotel itu gitu loh. Nah, waktu saya tanya, saya lihat foto itu, saya doain terus, saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang hutang darah. Terus saya bingung, Tuhan hutang darah, maksudnya apa ya Tuhan hutang darah gitu loh. Jadi Tuhan kasih saya satu pengertian gini, suami kamu anak Tuhan, tapi dia nggak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia di sana, dia harus bayar dengan darahnya lewat mimisan itu. Dia nggak tahu, entah itu kan nggak bicara soal darah besar atau darah kecil ya, tapi itulah darah yang dia harus curahkan untuk dia ngambil istilahnya berkat atau apa yang dia dapat dari tempat kuasa gelap gitu loh. Nah, jadi dia bayar dengan darahnya seperti itu. Saya nangis, Tuhan kok begini ya? Tuhan kok begini gitu loh. Terus saya berdoa, Tuhan tolong dong Tuhan lepasin dia dari tempat itu gitu loh. Tuhan bagaimana caranya? Saya bilang. Jadi ada satu titik saya bilang, Tuhan tolong, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu. Saya minta Tuhan yang tuntun saya harus gimana. Tuhan bilang kamu harus pergi ke tempat itu, lepaskan dia dari situ. Nah, oke, cerita punya cerita. Akhirnya Tuhan buat dia menang judi. Kemudian dia mau bawa kami jalan-jalan. Saya dan anak-anak 2 waktu itu. Jadi waktu saya ke sana, saya doa, saya minta teman-teman saya bantu doa. Tolong support saya doa karena saya ke sana tuh dengan satu visi dari Tuhan. Saya bilang, tolong bantu saya, support saya dalam doa untuk peperangan rohani ini, saya bilang. Jadi waktu pertama ya, kalau saya sampai di KL, sampai di Kuala Lumpur, itu aman. Damai sejahtera tuh Tuhan tuntun terus saya damai sejahtera. Ya, saya bawa Walkman, saya bawa lagu-lagu rohani, ya.
Nah, saya udah persiapin diri gitu loh. Saya harus ada terus dalam pujian penyembahan. Ada terus dalam pujian penyembahan. Kemudian dia jelasin dong, suami saya tuh jelasin, oh ya ini KL gitu. Nah ini kita nanti sebentar lagi kita mau naik, kita naik taksi ya, kita akan pergi ke Genting gitu loh. Saya akan tunjukin kamu. Ini di pertengahan gunung dia cerita. Di pertengahan gunung nih, ini ada satu kelenteng. Saya bilang tuh kelenteng apa? Itu kelenteng biasa mereka berdoa tuh. Doain apa? Saya bilang itu doa supaya misalnya orang betah berjudi di situ dan uang-uangnya itu pasti akan mereka bawa ke tengah gunung ini, ke kelenteng ini gitu loh, untuk persembahan, terus mereka doain terus di situ. Saya bilang, oh jadi itu ada yang jaga ya? Ada katanya. Nah, saya mulai berjaga-jaga dong, saya berdoa terus dalam hati saya berdoa. Terus saya pengen nih, saya mau buka Walkman saya nih, saya isi lagu rohani kan, saya mau buka Walkman saya. Dari naik taksi mau naik ke atas, itu Walkman saya masih nyala tuh, lagu rohani masih putar. Masuk ke tengah gunung yang ada kelenteng itu, Walkman saya mulai nggak bisa bunyi, ngelendot, padahal baterainya baru. Tapi dia ngelendot, gak bisa puter, itu namanya lagu rohani. Bener-bener gak bisa. Terus saya matiin. Ini kenapa kayak begini ya? Terus saya dalam hati saya memuji Tuhan. Terus saya doa, saya memuji Tuhan. Pokoknya mulut saya diem, tapi hati saya tuh memuji Tuhan. Terus saya berdoa, Tuhan tutup bungkus kami sekeluarga. Tuhan tutup bungkus kami satu keluarga. Tuhan tutup bungkus kami satu keluarga. Jadi waktu sampai di atas, akhirnya kan kita sampai ya, sampai di Genting. Terus saya nggak tahu dia mau bawa saya nginep di hotel mana. Nggak taunya dia bawa saya nginep di hotel pertama kali dia nginep, yang dia ada foto di atasnya banyak roh-roh jahat yang ketangkep sama fotonya mereka itu gitu loh. Saya kaget sekali, itu saya doa. Nah Tuhan bilang di sini, Roh Kudus bilang di sini kamu berdoa. Oke, saya duduk di pinggir sama anak-anak saya berdoa. Saya bilang dalam nama Yesus, Tuhan yang utus saya ke sini. Saya datang bukan dengan kekuatan saya, tetapi Roh Tuhan yang ada bersama saya. Saat ini saya berdoa, suami saya yang terikat di tempat ini, ya kan, Tuhan hari ini melepaskan dia dari tempat ini. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena saya tahu suami istri itu adalah satu, bukan lagi dua, tapi satu, ya kan? Saya datang dengan nama Tuhan, Tuhan yang akan lepasin dia. Jadi saya berdoa terus sama Tuhan, berdoa terus sampai akhirnya dia kan lagi booking kamar kan. Kemudian akhirnya kita dapat kamar, terus kita masuk. Saya terus berdoa. Di lobi itu saya coba lagi buka Walkman saya, tetap nggak bisa keluar suara. Itu Walkman suaranya ngelendot. Sama sekali nggak ada namanya lagu pujian penyembahan bisa keluar dari Walkman saya, itu nggak bisa sama sekali. Akhirnya saya cuma hanya memuji dan menyembah Tuhan hanya lewat mulut saya. Lewat hati saya terus memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sampai di kamar, saya juga tetap berdoa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong dong kirim tiang api, tiang awan. Saya bilang, lindungi kami satu malam ini, kami mau bermalam di tempat ini. Tiang awan, tiang api, Tuhan berjaga-jaga di depan, di belakang, di kiri kanan. Aku percaya kami bisa tidur nyenyak, tidak ada serangan apapun. Saya bilang, saya minta Tuhan tutup bungkus kami semuanya. Nah, waktu kami udah sampai, itu udah mau malam. Terus temennya yang udah ada di sana tiba-tiba datang karena dia tahu suami saya bawa istrinya datang sama anak-anaknya. Jadi istilahnya dia mau say hello. Nah tiba-tiba dia ketok pintu kamar, terus dia masuk. Dia kaget banget. Dia bilang, loh kok kamar kalian hangat banget ya katanya. Kamu tahu nggak, kamar saya cuma beda beberapa lantai dari hotel ini. Tapi tuh dinginnya tuh saya masih sampai pakai jaket loh. Saya udah pakai baju dingin, dalamnya masih pakai jaket. Kok kamar kamu ini hangat banget ya katanya. Wah nanti kalau kamu udah nggak nginep di sini, kamar ini buat saya ya. Saya sampai kaget. Orang lain merasakan sesuatu yang berbeda. Dan saya tahu itu pasti ada Tuhan di situ. Ya kan? Nah, saya diem. Suami saya yang bicara sama dia, saya diem. Waktu kita keluar, pergi makan, saya dikasih Tuhan lihat. Banyak jiwa-jiwa mau muda mau tua itu tuh terikat di judi di Genting di sana. Awalnya saya bilang, Tuhan ini gimana ya? Kok mereka nggak ngerasain ya bahwa tuh mereka tuh terikat, mereka anggap itu tuh suatu yang main-main gitu loh. Iblis tuh nggak bisa diajak main-main gitu loh. Nggak ada yang namanya main-main di hadapan iblis gitu loh. Lu suka sama duit kayak gitu, ya udah, gue ikat lu gitu loh. Darah lu tercurah, kamu nggak tahu gitu loh. Kamu bayar di situ untuk kamu ambil uang dari sana. Kamu nggak berasa bahwa
rohmu udah ditawan, jiwamu udah ditawan di sana gitu loh. Jadi saat itu Tuhan kasih hati buat nangisin mereka di sana. Saya bilang Tuhan kasihan ya sama mereka ya Tuhan. Saya bilang minta belas kasihan Tuhan supaya dibukakan jalan buat mereka tuh bisa diselamatkan. Cerita punya cerita saya bergumul perjuangan peperangan rohani di tempat itu. Tuhan suruh utang darah dengan iblis yang ada di situ ya, serangan banyak ya saya ngalamin lewat anak-anak juga ya, tapi puji Tuhan, Tuhan lindungi semua kami ya. Jadi akhirnya saya berdoa di tempat itu, putusin ikatan jiwanya di tempat itu. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya percaya suami saya sudah tidak diikat di sana lagi, dan dia dilepaskan. Jadi saat saya pulang dari Genting, saya pulang, saya paling cuman perginya kayaknya cuman 2 hari deh, di Gentingnya cuman 2 hari, kemudian kita ke Singapura, habis itu pulang ke Indonesia. Seminggu kemudian, luar biasa, haleluya puji Tuhan. Suami saya tiba-tiba ngalamin masalah di Genting. Jadi dia berjudi, dia kalah judi, terus dia udah kelimpungan banget. Dia bilang, Lili saya mesti gimana? Apa saya fight lagi ya? Apa saya harus gadaiin rumah ya? Supaya saya bisa berjuang lagi untuk balik lagi. Saya bilang, kamu nggak ada gunanya kamu fight di sana gitu loh. Karena namanya judi nggak akan pernah bisa bikin kamu kaya. Saya bilang, kalau kamu masih ada sisa modal sedikit, mendingan kamu pulang ke Indonesia dan kamu berusaha berjuang kembali di Indonesia. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin yang Tuhan bisa kerjakan buat kamu gitu loh. Nah, saat dia bergumul, saya juga nggak mau paksa bilang, iya kamu harus pulang, saya nggak mau. Jadi saya mau dia memutuskan sendiri. Dan saya berdoa untuk keputusan dia itu. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kemudian dia putusin untuk pulang. Nah, saat dia putusin untuk pulang, saya bilang, Tuhan, dalam nama Yesus, saat suami saya meninggalkan Malaysia, meninggalkan Genting itu, saya percaya di dalam nama Yesus, tempat itu sudah tertutup buat suami saya. Haleluya, puji Tuhan, sampai hari ini, tempat itu memang tertutup buat suami saya, dan suami saya nggak pernah ke sana lagi. Aku mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan tuh didik saya banyak hal. Tuhan luar biasa. Jadi saya tahu tentang hutang darah itu dan mengalami banyak pergumulan itu tuh, hutang darah tuh nggak main-main. Pertobatan itu tuh harus sungguh-sungguh. Kita harus ikut Yesus bukan dengan kepala kita tapi dengan hati kita. Itu yang saya alamin sampai hari ini. Tuhan Yesus berkatin. Thank you Pak. Oh, luar biasa ya, Bu Lili. Yuk kita lanjutkan. Saya pernah dengar itu di sana itu kalau meja-mejanya itu ada darah yang dikorbankan. Jadi kayak ayam hitam itu darahnya itu dicurahkan di meja-mejanya gitu. Makanya ya tadi kan kaitannya sama hutang darah itu ya. Ternyata iblis juga kayak gitu tuh. Ya, betul. Jadi iblis itu meng-copy paste tapi dibalik-balik. Memang kerjanya seperti itu. Kalau orang yang terlibat di gereja satanik, itu pasti ibadahnya pasti ada darah. Pencurahan darah, betul. Ya, pasti. Karena itu memang bentuk ibadah. Ayo kita lanjut ke diskusi. Kemarin saya melontarkan satu pertanyaan klasik lah ya. Apakah pertobatan dan baptis itu yang menyelamatkan kita? Mari bisa didiskusikan karena ini perenungan yang sangat dalam. Itu saya awal-awalnya juga begitu. Itu benar-benar perenungannya. Bahkan mau memutuskan untuk baptis saja sampai ada dramanya bagi saya. Nggak gampang itu. Mari silakan ada pengalaman-pengalaman sesuatu yang unik tentang pertobatan dan baptis. Mari silakan. Ini bukan teknis baptis ya. Baptisnya harus begini bukan ya. Itu nggak ada kaitannya sama itu. Tapi esensi dari pertobatan dan baptis itu bagaimana sih menurut pendapat teman-teman di sini? Mari silakan. Aku nambahin ya, iya. Tadi kan Ci bilang, apakah kalau udah dibaptis itu terus kita dapat jaminan masuk surga atau enggak? Di Filipi 2 ayat 12 itu Paulus bilang, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir.
tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ketika kita terima Yesus, percaya Yesus, itu kalau ilustrasinya kalau lari maraton, kita tuh sebetulnya baru daftar, ikut lomba lari dan baru start. Nah, kalau Filipi 2 ayat 12 yang Paulus bilang kerjakan keselamatanmu, itu namanya sanctification atau pengudusan. Dan itu dikerjakan terus-menerus sampai final, sampai Tuhan panggil kita. Itu. Jadi memang benar kata, kalau baptis itu baru startnya aja, namanya justification, pembenaran. Bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, itu ya, hutang darahnya itu sudah ditebus, baru ke situ. Tapi selanjutnya itu pengudusan itu yang harus kita kerjakan terus-menerus. Pasti jatuh bangun. Tapi memang itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya mau sedikit sharing, tapi ini bukan kesaksian saya, kesaksian keponakan saya. Saya punya keponakan yang barep itu, namanya Sandy. Saya malah pernah cerita tentang adiknya. Adiknya tuh yang, pernah ingat gak sih teman-teman, saya pernah sharing, adiknya itu namanya Bobby. Waktu kecil tuh bodoh banget itu. Terus, ya. Tapi dia seneng baca firman, ya, seneng baca Alkitab. Lalu Tuhan kasih hikmat, bener-bener tuh, takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Dan akhirnya yang cucu papi saya itu yang pertama kali bisa lulus dari kuliah luar negeri itu justru Bob. Juga nggak nyangka dia tuh bahkan double degree gitu. Tapi ini kisah tentang kokonya gitu. Jadi si Sandy ini dibesarkan oleh papinya yang waktu itu belum terima Yesus. Orang itu ya kalau tidak di dalam Tuhan itu koyo iblis, memang takutin banget gitu. Nah, papinya juga begitu. Karena dia bukan anak Tuhan, cihu saya itu baru bertobat setelah gara-gara cancer. Dia baru bertobat. Tapi Sandy kecil dibesarkan dengan kekerasan, dengan pukulan, dengan bentakan gitu. Itu membuat dia kepahitan gitu sepanjang dari dia kecil. Terlebih setelah adiknya lahir, yang adiknya Bobby itu kebetulan ringkih, gampang sakit, yang kayak gitulah, dan terlalu diprotek sama maminya. Jadi kalau Bobby nangis, ada apa-apa gitu ya, bukan salahnya Sandy, pasti Sandy yang dipukulin sama papinya. Dan mukulinnya itu kadang-kadang pakai gas persapu gitu. Dan itu menimbulkan kepahitan. Tapi yang sebetulnya yang paling parah adalah, saya itu baru tahu bahwa sebetulnya Sandy itu anak yang tidak diinginkan kedua orang tuanya. Jadi ketika cici saya sama cici saya menikah itu, mereka memang belum siap secara ekonomi dan secara mental. Jadi sebetulnya waktu itu cici saya itu punya niat untuk menggugurkan kandungannya. Macam pakai obat, pakai jamu, pakai olahraga macam-macam. Enggak cacat. Sempurna. Cowok tapi ada lesung pipi di kedua pipinya. Ganteng. Tapi yang cici saya nggak tahu adalah dia menaruh tudung kematian di atas anak ini. Nah, ketika dia remaja, mulai kan kepahitan dan kemarahannya itu keluar kan. Itu kerjaannya. Dulu dia awalnya sekolahnya itu di Karangturi. SMP kelas 1 mau naik kelas 2 dikeluarin dari Karangturi. Karena ini anak sudah nggak bisa ditanganin gitu. Saya juga nggak ngerti atas saran siapa itu anak dikirim sekolah ke Singapura gitu. Kalau teman-teman tahu daerah Jurong, itu kan daerah pinggiran ya, tapi di situ ada asrama. Dan banyak anak-anak nakal dari Indonesia tuh dikirimnya tuh ke sana. Kebetulan waktu itu cici saya memang lagi dalam tahap pemulihan operasi kansernya, jadi ya sekalian sama di Singapura gitu. Tapi bukannya makin baik, makin menjadi-jadi. Nah, tudung kematian itu mulai bekerja. Dia terlibat dalam perkelahian antar geng. Ini sorry saya menceritakan ulangnya tuh pelan-pelan, soalnya itu kejadiannya udah 40 tahun yang lalu. Saya ini sekarang udah gede ya, udah dewasa. Anaknya sebentar lagi udah mau kuliah gitu. Nah, perkelahian antar geng di Singapura. Tapi anehnya begini, Sandy itu waktu kecil, kalau di GKI itu kan namanya baptis anak ya. Kalau mungkin di GPI istilahnya penyerahan gitu ya.
Jadi baptis kecil itu pakai air gitu kan, dipercik gitu. Itu ternyata sudah terikat dengan perjanjian dengan Roh Kudus. Kalau anak kita, cucu kita sudah diserahkan pada Tuhan, entah itu penyerahan anak, entah baptis anak, itu sudah terikat perjanjian itu, perjanjian darah dengan Roh Kudus. Jadi itu keuntungannya. Tapi selanjutnya kan kerjakan keselamatan. Jadi dia dikejar sama geng yang lain, dia masuk ke kayak apartemen gitu. Tiba-tiba ada yang narik dia dalam masuk satu unit apartemen gitu. Jadi dia diselamatkan sama orang. Nah, seingatnya Sandy itu ingat banget. Ini apartemennya, kompleknya ini, unitnya ini, dan malam itu dia dibiarkan tinggal di apartemen itu untuk diselamatkan. Besoknya baru diserahkan ke kepolisian gitu. Kalau di Singapura kan kalau ada anak terlibat kriminal, dia pasti nggak mau. Dia langsung dikeluarin kan. Papinya dipanggil dari Indonesia. Nah sebelum balik ke Indonesia, papinya tuh bilang gini, karena kamu sudah diselamatkan nyawanya sama orang itu yang di apartemen itu, dia mau ngucapin terima kasih. Saya diinget betul apa. Tapi ketika mereka sampai ke sana, nggak ada. Dan menurut stafnya itu yang apa, building management ya, itu unit apartemen itu sudah lama kosong bertahun-tahun. Banyak orang menyebutnya itu setan yang nyelamatin dia, tapi kami menyebutnya malaikat. Jadi sekalipun dia ada di bawah tudung kematian, tapi karena perjanjian dengan Roh Kudus itu tidak bisa dibatalkan. Jadi dia diselamatkan. Itu yang pertama kejadiannya. Dia balik ke Indonesia karena Singapura udah nggak mau terima lagi. Satu-satunya sekolah yang mau terima di Indonesia. Gangguan. Diganggu ya. Masih dengar sekarang? Dengar. Ya. Oke, saya sambung ya. Ini memang kenapa tiba-tiba sinyalnya naik turun? Diganggu. Nah lo. Diganggu, iya. Jadi teman apa cici saya bilang Sandy harus dibaptis. Nah, nggak mungkin dibaptis di GKI, di gereja mami papinya. Karena kalau di GKI, gereja Protestan, pasti kan harus katekisasi dulu. Ya, tiap kayak kita nih, fellowship tiap Kamis yang gitu, itu selama setahun gitu. Ben cepet, ben bisa dibaptis, dengan asumsi bahwa nek wis dibaptis selam, keluar, pasti lahir baru. Dipilih GBI Gajah Mada. Baptis selam, sing cepet, sing rasa nganggo konseling, langsung aja baptis. Apakah Sandy bertobat setelah baptis selam? Enggak. Cuman hanya hitungan beberapa minggu kedaden meneh gitu. Jadi dia pacaran sama cewek di situ tadi. Kokonya tuh nggak suka, kakaknya si cewek ini. Untung ya, zaman dulu itu anak-anak itu apa namanya, tingkat kejahatannya itu dari sosmed itu kan nggak terlalu aneh-aneh gitu. Jadi masih pakai cara yang simpel aja. PKP-nya itu warung di depan situ tadi. Warung di depan situ tadi, Sandy dipancing ke situ, itu sama Koko si pacarnya dia itu waktu itu. Ternyata ketika ini pas jam sekolah ini, ketika Sandy masuk ke situ, ternyata udah ada teman-teman Kokonya. Sandy dipukulin dan ditusuk pakai pisau dapur. Itu geger waktu itu sampai masuk koran. Nah ajaibnya adalah karena dia kan udah dibaptis juga kan, ya. Itu pisaunya itu menurut dokter itu kurang berapa mili saja, 3 atau 5 mili itu nyentuh ginjal. Tapi ajaibnya Tuhan nggak izinkan itu. Jadi nyaris aja sampai sekarang bekasnya masih ada. Jadi kayak operasi sesar gitu. Cintanya Tuhan. Nah, setelah kejadian itu, kan dia ditengokin teman-temannya. Ini ajaibnya teman-teman. Ternyata Sandy itu satu sekolah dengan anak-anak remaja dari gerejanya Pak Petrus Agung. Nah, ada teman-temannya itu punya satu kelompok, namanya kelompok misi. Dan mereka punya tugas dari gereja adalah mereka mendoakan entah teman, tetangga, keluarga yang mereka rindu itu bertobat dan terima Yesus. Dan Sandy itu masuk daftar. Nah, ketika mereka nengok, mereka ngomong sama Sandy, Sen,
ini kejadian kedua kali kan, Tuhan luputkan nyawa. Kalau yang ketiga kali, nggak ada lagi. You take it or you die. You take it or you leave it. Nggak ada lagi kesempatan yang ketiga. Kenapa Sandy bisa berubah? Karena sebetulnya peristiwa yang di Singapura itu nggak ada orang yang tahu. Kecuali keluarga kami, keluarga dekat. Jadi dia langsung, kok ini teman-temannya, kok bisa tahu ya? Teman-teman yang, apa ya, kan kalau anak-anak gereja kan suka gitu ya, suka dibully kan sama anak-anak nakal gitu. Kok bisa? Sebelum akhirnya dia dibaptis lagi, saya itu kok ya dapat buku, apa namanya, bukunya Derek Prince. Nah, bukunya Derek Prince itu salah kematian. Saya kasih ke cici saya bilang, kalian harus minta maaf sama Sandy. Karena 2 kali dia nyaris kehilangan nyawa, itu karena ada tudung kematian di atas dia. Menurut buku itu. Cici saya dengan suaminya akhirnya mereka minta maaf, dan mereka terjadi pemulihan. Nah, setelah itu baru Sandy itu bilang, aku mau dibaptis lagi, Mam. Jadi Sandy itu baptis selam 2 kali. Satu di GBI Gajah Mada, yang kedua di gerejanya Pak Petrus Agung. Gitu. Nah, tapi baptis yang kedua ini bukan hanya baptis secara air, tapi rohnya juga berubah. Jadi baptisan air itu memang benar. Lah itu yang di GBI Gajah Mada itu nggak berlaku. Karena pertobatan belum terjadi. Ketika yang kedua, yang di Petrus Agung itu, dia bukan hanya baptisan air, tapi juga mengalami baptisan roh. Jadi rohnya, hatinya itu yang diubahkan. Tandanya apa sih orang yang sudah dibaptis dengan roh? Bukan berbahasa roh, bukan. Tandanya adalah buah rohnya. Sandy itu dulu hanya mencintai dirinya sendiri, gak peduli sama orang lain. Anak saya dulu paling takut tuh kalau diajak ke Semarang, mau ketemu dia. Tapi setelah dia mengalami itu, mengalami perubahan itu, Roh Kudus ada dalam dirinya, care banget, senyum terus. Dulu tuh sempet, kita selalu julukin dia, itu kan ada lesung pipinya ya. Zaman dulu tuh ada, zamannya angkatannya Ko Bambang tuh, Doni Osmond ya kok. Tahu artis Doni Osmond ya kan? Ada lesung pipi. Kalau yang Korea itu Kim Sun Ho itu. Kim Sun Ho versi bulat gitu. Ada lagi hilang lesung pipinya karena dia tidak pernah tersenyum. Tapi ketika Roh Kudus itu bertahta dalam hatinya, keluar lagi sampai sekarang gitu. Dan dia bilang, dia selalu kesaksiannya gini, tanda itu ya, tanda bekas jahitan yang dia nyaris mati itu tanda kasih Tuhan untuk mengingatkan dia bahwa dia akan menjadi ayah yang beda dengan papinya. Dan dia bilang, aku tidak akan pernah, jangankan mukul, bentak anakku enggak. Dan benar sampai sekarang, anaknya tuh 2 cewek cowok, udah gede-gede ya, SMA sama SMP. Itu lebih lengket sama papinya daripada maminya. Padahal maminya ibu rumah tangga, nggak kerja. Aneh kan? Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu mengubahkan dia. Salah satu tandanya yaitu buah-buah roh itu. Jadi kalau kita bilang, aku sudah dipenuhi Roh Kudus karena bisa berbahasa roh, tapi nggak ada buah rohnya, ya pelit, ya pemarah, ya nggak bisa menguasai diri, itu omong kosong. Itu sama kayak Koji bilang, kalau Koji istilahnya apa kok? Ada energi-energi, aku kurang ngerti loh kok. Soalnya di Alkitab ora ono energi-energi, yang ada adalah buah roh. Jadi baptisan itu ya air dan roh. Tandanya adalah kita memiliki buah roh. Ya, itu aja Koji. Ya, luar biasa. Terima kasih ya Ina. Ya. Ada yang lainnya silakan. Pengalaman-pengalaman mengenai pertobatan, baptisan. Aku ya, Ya, ya. Kalau aku sendiri ya, yang aku alami tuh ya, pada waktu nih aku dibaptis air itu, aku sih nggak merasain apa-apa gitu loh. Maksudnya biasa ya, ya cuman aku ngerti istilahnya aku jadi anak Tuhan gitu aja sih. Tapi aku maksudnya pikiran dan hati tuh rasanya tuh masih belum ada jamahan gitulah ya. Nah aku ini ya. Tapi
suatu saat itu kan aku ikut doa 10 hari itu di gereja Pringgading dulu kan sering ada mesti ya. Doa 10 hari kita itu nyembah Tuhan, muji Tuhan. Terus ya memang kan saat itu kan dikhususkan didoakan untuk menerima pengurapan baptisan Roh Kudus. Nah, memang saat itu aku baru terimanya itu pada saat doa 10 hari itu. Tapi yang aku rasakan tuh beda ya sama pada waktu aku dibaptis dan pada waktu aku menerima pengurapan dari Roh Kudus. Itu yang aku rasakan tuh kayak apa ya? Hidupku tuh kayak baru gitu loh. Rasanya tuh aku bukan kayak aku dulu lagi gitu loh. Yang pertama tuh dari rasa sukacita yang keluar tuh dari dalam gitu ya. Rasanya tuh sukacitanya kayak meluap gitu ya. Meluap keluar itu kayak aku merasakan belum pernah merasakan sukacita yang seperti itu. Sukacita yang berbeda dengan sukacita kalau kita dapat apa yang dari dunia gitu loh. Nggak bisa disamain karena itu lain gitu. Itu bahagia banget dan merasa sama Tuhan tuh langsung kayak deket banget gitu. Rasanya tuh sama Tuhan tuh rasanya kayak gimana ya? Merasakan Tuhan tuh ada dan dia tuh ada di dalam hatiku gitu loh. Sampai pulang dari gereja itu sepanjang jalan kan aku jalan ya dari Pringgading ke kos itu kosku kan di Jagalan itu udah malam gitu ya. Sepanjang jalan tuh aku senyum-senyum sendiri. Untungnya itu kan malam jadi kan nggak ada yang lihat gitu. Bahagianya tuh sampai sampai segitunya sampai di jalan tuh seneng banget, sukacita banget. Itu yang aku rasakan. Ya emang sejak sejak aku mendapatkan itu, yang aku rasakan tuh setiap hari tuh kayak ada yang nuntun, kayak ada yang bimbing, kayak ada yang ngomong-ngomong gitu loh. Kayak ada yang ngomong-ngomong dalam hati. Aku tuh bisa bisa interaksi gitu loh. Aku bisa misalnya kalau aku ada sekolah, aku belajar, aduh, namanya aku kan sekolahku itu kan banyak itu ya, nggak kayak SMA kalau aku kan kejuruan ya. Kejuruan tuh setiap hari tuh pulangnya dari pagi sampai sore. Nanti malam harus nyiapin buat besok ada ulangan segala macem. Nah, yang di situ aku merasakan dari sejak itu tuh aku bisa bisa minta kayak kayak minta gitu. Tuhan yang mana sih ya yang mau keluar besok gitu ya. Tolong aku gitu ya. Aku nggak ngerti yang mana. Sampai buku tak jajarin semua gitu. Kalau udah mau ulangan buku tuh keluar semua gitu. Yang mana ya Tuhan aku bingung. Nah itu yang aku yang nggak tahu digerakkan misalnya baca yang ini nih. Loh itu herannya besok yang keluar tuh persis yang yang aku pelajarin. Sehingga nilaiku tuh ya boleh dikatakan ya melejit gitu loh. Naik bagus gitu. Itu ya aku merasa karena bukan karena kuat dan gagah aku tapi aku tuh nanya gitu loh. Tuhan yang mana ya yang mau keluar? Nah itu nggak cuma sekali, pokoknya setiap kali mesti aku minta pimpinan Roh Kudus sampai istilahnya ya sampai di Jati Barang pun itu kan di apotek tuh makanya aku akan menangkap saksian ya. Banyak orang yang berobat sembuh itu aku tuh nanyanya sama Roh Kudus gitu loh. Pasien kadang-kadang mintanya pengennya berobat, pengennya minta obat gitu ya. Sudah ke dokter sudah ini nggak sembuh, nggak tahu aku sudah nggak ngerti. Nah aku di dalam kan ya aku bingung. Tuhan Roh Kudus, aku mau kasih apa ya gitu ya, obat apa yang cocok yang ini. Loh tiba-tiba tuh kasih ini gitu. Tapi ya bukan ngawur ya istilahnya kan aku juga punya basic basic pernah kerja di farmasi gitu loh. Tapi aku ngerasain banget gitu. Kalau ini kasih ini itu semua bukan karena aku tapi kayak ada yang ngomong gitu. Nah, ya akhirnya ya dari saya tuh ya dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang berobat itu gitu. Sampai udah berapa lama kan menaku saksiin. Sampai ada pasien. Pokoknya kalau belum beli obat di Pangestu belum sembuh. Sampai bapaknya itu sampai nyuruh anaknya begitu. Suruh pokoknya beli di Pangestu gitu. Anaknya sendiri lebih ekstrim. Aku pokoknya harus dapat obat dari Pangestu. Itu saya belum minum obat di jalan sudah sembuh. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa.
bukan benar-benar bukan kuat dan istilahnya ini, tapi benar Tuhan tuh yang sembuhin sampai orang itu secara psikologisnya tuh sampai seperti itu kan. Kadang-kadang penyakit karena sembuh karena efek psikologis itu loh, gitu. Itu bukan aku enggak ngerti, dia yang cerita sehingga aku gitu, ya pun Tuhan tuh luar biasa ya. Emang kalau kita doakan sih Tuhan curahkan roh kesembuhan di tempat ini, orang berubah disembuhkan kan gitu kita doanya, bukan dari orang sakit tapi orang sakit disembuhkan kan gitu ya. Itu yang aku rasain itu satu buat aku sendiri. Nah yang aku pernah lihat di orang lain, kayak tadi tuh dibaptis 2 kali kayak Ina itu ya. Kalau di tempatku itu memang ada satu hamba Tuhan itu memang dikasih karunia gitu ya. Dia bisa ngelihat masa lalu orang itu, bisa kalau lagi dibaptis tuh ya, terutama kalau dalam hadirat Tuhan ya, itu aku ngelihat sendiri pada waktu orang itu datang ke gereja itu kakinya tuh diangkat-angkat kayak merasakan sakit gitu. Aku juga nggak ngerti orang itu bukan jemaat kita gitu loh. Dia itu istrinya suaminya tuh pendeta, pernah melayani di gereja saya, terus pindah ke Jakarta. Nah, dia punya istri tuh tukang pijet gitu, istrinya tukang pijet. Tukang pijet pun juga istilahnya bukan dari dulu-dulunya karena nggak ada kerjaan, nggak tahu dia tuh pengen mijet gitu loh. Nah, nggak taunya dia itu ya mungkin orang mijet itu mungkin dia nggak tahu minta-minta gimana lah ya, nggak tahu aku. Intinya dia tuh datang ke gereja saya tuh dengan kaki yang dijinjit-jinjit begitu. Terus waktu itu kan memang ya, kita rencana dia itu mau baptis itu. Nah, terus dibaptis sama namanya Pak Benyamin itu. Aku ngelihat sendiri. Begitu dibaptis tuh langsung keluar kayak nenek-nenek tua suaranya. Terus ya pokoknya intinya itu pokoknya sudah selesai tuh manifestasi lah ya. Nah setelah selesai saya lihat tuh waktu naik masuk ke air itu dia rasa sakit banget. Udah rasa aduh mau turun tuh kayak waduh kayak orang kesakitan setengah mati lah saya. Sakit banget. Tapi anehnya setelah dibaptis dan tidak hanya sekedar baptis, tapi baptisnya itu ada baptis kayak Roh Kudus begitulah ya, karena ada manifestasi dan lain sebagainya. Itu begitu selesai dia naik kan itu kolam renang ada tangganya itu dia bisa naik tanpa rasa sakit. Saya sampai bengong gitu ya. Saya penasaran, saya tanya, kok bisa tadinya kan sakit, terus kok bisa hilang gimana? Saya pengen tahu ceritanya. Jadi ya dia nyeritain tukang pijet itu. Nah, ceritanya teman-temannya dia kan mijet itu sembuh kayak gitu kan. Nah, teman-temannya yang tukang pijet kayak persatuan tukang pijet gitulah, itu ngiri sama dia. Sehingga dia itu disantet misalnya begitu. Jadi dia tuh seperti kayak kakinya kayak ada pakunya. Dia jalan seperti kayak ada pakunya. Terus pada waktu dilepasin semua itu, pada waktu dia masuk, agak merinding itu, masuk ke ruangan baptisan itu kan di kolam renang umum ya, sudah sore jam 6 gitu. Itu dia ngeliat itu di sana ada barisan tuh hitam-hitam gitu, udah berjejer-jejer gitu, dianya bisa ngeliat itu. Terus udah gitu dia keluar dari baptisan itu bisa sembuh total. Aku sampai terheran, ya ampun Tuhan luar biasa ya. Bener-bener orang tuh kalau di dalam Tuhan tuh ikatan-ikatan bisa terlepas begitu. Itu sih kesaksiannya. Ya luar biasa ya. Wah puji Tuhan. Masih ada waktu sedikit lagi, silakan. Ada yang mau menambahkan? Iya, saya mau menambahkan Pak Ji. Jadi yang saya tangkap baptisan itu betul seperti Ina. Jadi ketika kita melangkah untuk dibaptis, itu berarti kita sudah ada satu komitmen dalam hati, percaya, menyerahkan hidup, dan itu pasti Tuhan tangkap. Yang menjadi masalah adalah kenapa orang seperti tadi Coach bilang tidak ada energi, ya nggak ada dampak setelah baptis. Itu masalahnya karena dia
waktu dibaptis tidak diawali dengan pertobatan. Banyak sekali. Baptis karena mau merit, dibaptis karena satu syarat. Ya, kalau kayak begitu, itu bukan berkat yang datang. Itu biasanya mau merit kok. Alasannya. Itu nanti pencobaannya banyak. Contoh gini, seperti perjamuan kudus. Itu dalam perjamuan kudus, ketika kita melakukan dengan iman, banyak mengalami mujizat, termasuk ciciku. Betul nggak? Ya. Paulus pernah bilang, kalau engkau perjamuan kudus, jangan main-main. Kalau kamu mau kenyang, makan di rumah. Kalau mau puas minum anggur, minum di rumah, bukan di sini. Karena ada beberapa orang yang melakukan perjamuan kudusnya dengan tidak benar, banyak yang sakit, tidak sedikit juga yang mati. Iya kan? Ada tuh di Korintus atau di mana gitu, aku lupa. Jadi semua bukan ritual ya, semua yang dilakukan itu istilahnya itu apa ya Koji? Kayak baptisan, terus apa itu tuh sakramen ya, sakramen yang ditetapkan oleh gereja, oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, itu sebetulnya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan berkat. Begitupun baptisan. Ketika orang dibaptis, baptisan itu kan baptisan Yohanes ya, baptisan Yohanes itu kan baptisan pertobatan. Ketika dia bertobat, dibaptis, makanya bilang kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini nggak main-main loh. Itu dibaptis dalam nama Allah, mengikatkan diri dengan nama Allah. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, itu luar biasa banget. Tetapi setelah itu, ajarlah mereka firman yang aku ajarkan kepadamu. Itu perintah pada murid-murid. Jadi memang setelah kita dibaptis, kita harus belajar firman. Itu yang disebut kita dilahirkan dari air dan roh. Air itu Tuhan Yesus, aku ingat ini mengenai air itu. Yesus pernah bilang pada perempuan Samaria ya, kalau engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu, niscaya engkau akan meminta kepadanya air kehidupan. Dan aku akan memberikan kepadamu air kehidupan yang akan terus memancar dalam hatimu sampai kepada kehidupan yang kekal. Siapa air hidup itu? Yesus. Siapa roti hidup itu? Yesus. Jadi kalau kita dilahirkan kembali oleh air dan roh, itu artinya kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Makanya itu betul-betul kita dilahirkan baru. Nah, istilah dunia reinkarnasi yang kemarin rame dibicarakan, reinkarnasi itu sama sebetulnya, dilahirkan kembali. Tetapi dunia mengatakan reinkarnasi bukan dilahirkan dari roh. Apa yang dilahirkan daging menjadi daging. Jadi mereka dilahirkan berulang-ulang, daging, nggak pernah ada pertobatan. Makanya menuju pada kebinasaan. Tetapi barang siapa dilahirkan oleh roh, dilahirkan kembali oleh roh dan air, dia akan lahir baru, menuju kepada kehidupan. Ini bedanya. Dua-duanya boleh disebut reinkarnasi, dilahirkan kembali. Tapi yang satu dilahirkan roh, yang satu tetap daging. Berulang-ulang lahir daging, sampai kapanpun lahir jadi daging tikus. Ya, gitu. Karena apa? Reinkarnasi tidak akan pernah memperbaiki kok. Seperti Koji bilang, reinkarnasi itu hak penghukuman, betul. Dia menanggung dosa lama. Lalu orang dilahirkan kembali. Mungkinkah orang melakukan kebaikan lebih banyak daripada dosa? Gak ada. Jadi numpuk lagi. Sampai kapanpun gak akan sampai nirwana. Gak bakal. Ujungnya akan jadi tikus. Atau jadi demit. Ya, jadi tuyul, jadi kuntilanak, atau apa lah. Pokoknya ele-ele. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, harus dilahirkan oleh roh dan air. Artinya dilahirkan dari firman dan Roh Kudus. Itu yang namanya lahir baru. Baru bisa melihat kerajaan Allah. Gitu. Setelah kita bisa melihat kerajaan Allah, punya kerinduan, bukan cuma melihat, tapi ingin masuk, ingin ada di dalam. Nah, ketika kita dimeterai oleh Roh Kudus menjadi pewaris kerajaan Allah, maka kita pasti nantinya akan mendapatkan kerajaan. Itu. Jadi makanya kenapa Koji memilih Tuhan Yesus? Karena memang itu yang ditemukan oleh dia. Dunianya nggak bisa nyampe. Dunia belajar sampai modar, belajar sampai puasanya kayak apa, sampai kurus kering, nggak akan ketemu.
tapi nanti ketemunya itu. Makanya harus dilahirkan oleh roh dan air. Kalau enggak bisa. Gitu. Dan saya bersyukur, saya juga punya pengalaman pribadi ketika saya dibaptis, itu luar biasa. Setelah saya dibaptis, karena dibaptis dengan diawali oleh pengertian dan betul-betul pertobatan walaupun waktu itu masih remaja, setelah dibaptis, itu Tuhan kasih karunia banyak sekali, terutama karunia mimpi. Bisa mimpi tentang akhir zaman, bisa mimpi tentang saya mengadakan KKR. Pokoknya mimpinya luar biasa gitu dari Tuhan. Seperti itu. Dan itu mendewasakan iman saya. Terus punya kerinduan baca firman-Nya luar biasa. Setelah saya baptis itu, saya membaca firman Tuhan itu seperti Tuhan ngomong di depan saya. Jadi setiap saya baca firman, terutama Injil ya, apa yang dikatakan Yesus, aku tuh nangis gitu. Kayak Tuhan lagi ngomong. Saya nggak ngerti. Tuhan ngomong, saya nangis gitu. Kayak lagi di hadapan Tuhan. Nah, itu mendewasakan saya. Dengan seperti itu, saya dicuci oleh firman Tuhan. Kemudian saya juga dibaptis oleh Roh Kudus. Waktu retreat itu, benar seperti Dewi bilang, ada satu sukacita, makin excited. Dari situ excited melayani, excited berdoa, excited. Udah deh Tuhan pakailah untuk ini, itu banyak sekali. Jadi ada satu perubahan-perubahan. Apakah terus saya jadi betul-betul sempurna? Enggak, masih jatuh bangun. Namanya anak muda ya, si cinta ya terus terang aja mikir-mikir porno juga ada gitu, itu udah dewasa ya. Ada lah pasti itu pikiran-pikiran seperti itu. Tapi tetap bisa dikendalikan oleh Roh Kudus. Sampai hampir kejebak masuk ke panti pijat segala macam gitu kan. Tapi puji Tuhan tidak sampai melakukan sesuatu yang jauh gitu. Jadi pada waktu itu saya ketakutan setengah mati, kaget karena pada waktu itu sebetulnya saya keseleo di punggung waktu main volley. Nah, kebetulan tukang urut saya itu, Simbo itu udah meninggal. Jadi saya nyari-nyari, begitu nyari lihat judulnya, gede-gede ditulis panti pijat tradisional. Lah, ini pasti nih saya nyembuhin gitu kan. Saya masuk ke situ kan di mejanya banyak foto. Saya bilang, saya mau cari tukang pijat yang bisa urut. Pilih aja Pak, katanya gitu. Saya, enggak Pak, pilih aja kok, katanya gitu. Saya milih, saya mana tahu yang bisa mijat, saya bilang yang bisa urut, yang pengalaman. Oh ya udah kalau gitu yang agak senior ya boleh gitu. Ya sudah, udah gitu ya langsung itu diurut-ngurutnya aja pinter, mijatnya pinter gitu sampai pokoknya tapi ya sembuh puji Tuhan, saya sembuh. Tapi ya sepanjang proses pemijatannya itu ada sesuatu yang begitulah gitu ya. Ada plus-plusnya saya gini udah selesai udah ya saya mandi. Saya langsung udah gitu terus dia bilang maaf ya saya membangunkan macan tidur. Oh enggak apa-apa, saya nggak tahu saya juga gitu. Udah gitu itu panti pijatnya itu persis dekat gereja lagi. Saya keluarnya kayak colong-colong lihat kiri kanan takut ketemu teman pelayanan, langsung mau lari. Ya ampun Tuhan Yesus, bilang salah masuk. Tapi punggung saya sembuh. Memang dia jago pijatnya gitu. Jadi ada kendali dari Tuhan. Ya, Roh Kudus itu memimpin. Jadi betul, kalau kita baptis dengan benar, kita lakukan segala sesuatu dengan benar, dengan hati, kata Lili bilang. Bukan dengan kepala, tapi dengan hati. Tuhan tangkap, ini menjadi milikku. Apalagi kalau sudah dimeterai oleh Roh Kudus, bahwa kita adalah milik Allah, anak Allah. Sampai kemanapun, ke ujung bumi, Tuhan pasti. Tidak ada orang yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Karena Bapa lebih besar dari semuanya. Ya, ajaib, luar biasa. Udah gitu aja. Tuhan berkati. Haleluya. Saya serahkan lagi pada Oji. Ya, karena udah malam nih, udah lebih 5 menit. Mungkin sedikit saya review ya. Tapi ini nanti kalau yang mau bersaksi lagi, kita sambung di kesempatan yang akan datang ya, nggak apa-apa ya. Memang tadi benar, saya dapat firman-Nya itu begini. Tuhan Yesus pernah ngomong gini, ketika kita sudah dibersihkan, ya kita anggap itu baptis ya. Setelah kita sudah dibersihkan, maka harus diisi yang baik. Gitu. Itu siapa orang yang kesurupan atau apa ya? Dia ngomong kalau sudah diusir gitu ya, yang jahat itu sudah diusir, sudah dibersihkan, sudah disapu bersih. Tapi kalau didiamin kosong, malah kemasukan lebih banyak lagi gitu. Ada kan firman-Nya itu ya? Artinya seperti itu. Nah, itu sebenarnya seperti baptisan. Baptisan Yohanes, baptisan air itu memang benar-benar dibersihkan. Kita dibersihkan, disapu sampai bersih. Tapi kalau kamu diamin kosong, tidak ada hadirat Allah dalam hidupmu. Ya kita berarti kan Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus berperan dalam hidupmu.
malah kelebon wae oke meneh. Ya. Itu secara supranaturalnya itu seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang kan orang ya nggak mudeng-mudeng gitu. Jadi apapun sakramen yang ya bapak-bapak gereja tetapkan itu pasti ada tuntunan Tuhan, pasti ada tuntunan Roh Kudus. Tapi sebetulnya berpulang pada diri kita. Tadi Ko Bambang udah ngomong ya, semua sakramen itu pasti ada dampaknya. Tapi kalau Anda kamu memandangnya itu hanya sebagai seremoni, ya udah aku dibaptis, karena kalau nggak dibaptis nanti dimarahin papaku, atau kalau zaman dulu. Nah tadi Ko Bambang memang benar, dibaptis karena mau merit gitu. Kan pendetanya ngomong, kamu udah dibaptis belum? Saya ini kan yang megang administrasi gereja itu, saya tahu kan orang kalau mau kawin pasti kan harus baptis dulu. Nah kalau baptisan yang modelnya seperti begini ya maaf aja ya, agak meragukan memang sih, karena tidak ada kemauan, tidak ada orang itu tujuannya dibaptis ya karena mau nikah gitu, tapi tidak ada penyerahan diri gitu. Ya jangankan ibaratnya gimana ya tujuannya tuh agak lain gitu, bukan tujuan pertobatan penyerahan diri, tapi ya ada tujuan yang lain ya. Nah oke, itu aja yang bisa sebagai reviewnya. Jadi kalau kita sudah dibaptis, sudah dibersihkan, jangan dibiarkan kosong ya, cepat diisi oleh energi kehidupannya Tuhan, sehingga kita benar-benar dihidupkan Tuhan, bisa menjadi manusia baru yang sempurna. Sampai nanti kita berbuah, kalau Ina ya. Kalau tadi saya ngomong buah roh itu perisai iman ya, gitu. Ya, oke, nanti kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Siapa yang mau nutup doa? Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."